dari kegiatan selama 8 hari saya nggak mandi 6 hari, baru 2 hari terakhir saya mandi. Kalau lagi sedih, gue biasanya inget Ingat, satu, ingat, dua. ingat mantan. Halo, kembali lagi bersama kami di acara Kokopod, Kokonat Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yaitu Kak Raka selaku Ketua Pusinpo Warca Kota Tasikmalaya. Halo Kak, selamat malam. Halo. Mungkin Kak Agnia. bisa perkenalan dulu Kak. Kan udah tadi dikenalin. Mungkin lebih panjangnya lagi gitu. Ya, oke. Halo kakak-kakak yang di rumah, yang lagi nonton semuanya, atau yang lagi dengerin mungkin karena ini ada di Spotify juga ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Raka Nur Satrio Nugraha. Kebetulan diamanahi oleh rekan-rekan sekalian, rekan-rekan saya terutama itu ya, untuk menjadi ketua Satgiat Pusinfo Warcap Kota Tasikmalaya, seperti itu. Itu aja mungkin ya? Iya. Cukup Mungkin ya. IG-nya bisa. Instagram saya udah uninstall Instagram sebetulnya, cuma kalau misalnya memang mau di follow ya silakan @rekanursatrion ya. Udah silakan Siap, aja. siap. Nah itu Follow tapi jangan salahin saya kalau misalnya belum saya proof gitu ya. Soalnya saya nggak pakai Instagram sekarang gitu ya, menghindari yang agak inilah ya, tahu lah mungkin di usia segini ya Lebih fokus aja mungkin ya. teman-teman yang di upload Instagram itu isinya upload anaknya, upload istrinya, suaminya gitu. Sedangkan Menggebu-gebuan. ya gitu. Jadi ada rasa yang kurang enak mungkin di saya. Itu seperti itu. Jadi saya fokus aja ke yang lain gitu. Fokus cari Cari buat masa depan. cari bekalnya aja gitu ya. Buat masa depan. Oke. Mungkin mumpung ada Kak Raka nih. Kita mau ngebahas ini Kak tentang Pusinfo sendiri. Iya. Apa sih itu Pusinfo itu Kak? Oke, langsung banget nih harus dijawab. Enggak, nanti aja besok Kak. Sekarang Ya, lah. Pusinfo ya memang apa namanya, saat ini kita sedang berada di masa di mana semua informasi itu tersebar secara cepat, sangat cepat gitu ya, yang bahkan mungkin contoh gitu ya, hari ini, detik ini misalnya ada podcast, kita foto, kita masukkan ke grup apapun gitu ya, itu udah bisa tersebar gitu ya. Nah, menanggapi hal tersebut atau apa namanya, kita sebagai pramuka juga yang apa namanya, kita mengikuti perkembangan zaman tentu gitu ya. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari juga karena kita harus selalu up to date gitu ya. Jangan sampai apa namanya, kita sebagai pramuka dan terlebih kita sebagai orang-orang apa namanya, anak-anak muda, kalangan kaum muda itu ketinggalan informasi. Nah, untuk mempermudah juga teman-teman pramuka Kota Tasik yang lain yang misalnya kurang update tapi seneng lihat media sosial, nah kita itu di situ apa namanya, hadir sebagai jembatan bagi teman-teman yang pengen tahu nih info di pramuka Kota Tasik itu lagi ada apa, kegiatannya kayak gimana, kayak gitu. Nah jadi ya kita berusaha menjembatani hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga yang kalau misalkan mau ada sesuatu, mau cari informasi ini tentang Kuaca atau tentang kegiatan Kuaca, bisa lewat kita juga ya. Nah, kita sediakan informasinya seperti itu. Medianya juga sudah ada kan. Kita semua bisa pakai. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada yang terbaru mungkin TikTok yang lagi rame sekarang gitu ya. Yang bahkan sampai fiturnya pun ada serupa di Instagram juga ada kayak gitu. Nah, media sudah ada, tinggal kita gimana cara kita memanfaatkan media tersebut. Nah, salah satunya juga kita membentuk Pusinfo itu agar kita juga sebagai pramuka bisa memanfaatkan media sosial yang ada untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi, menyebarkan segala apapun yang kita punya di pramuka kepada masyarakat luas, sehingga pramuka bisa lebih dikenal lagi, seperti itu. Nah Kak, soal ini nih, gimana sih, mungkin kakak kan
salah satu mungkin di sini pendiri juga ya, mungkin ya salah satu bukan pendiri, Ya, ikut serta lah mungkin. bukan ikut serta dalam Ya bisa membangun, dibilang gitulah mungkin. Pusimpo ini. Gimana sih rasanya menjadi salah satu perintis dari Pusimpo di Kuarcap Kota Tasikmalaya ini, Kak? Ya, saya jujur aja senang banget gitu ya. Memang apa namanya, saya dari dulu juga dari awal saya masuk di Dewan Kerja Cabang gitu tahun 2017 itu ya pengennya Pramuka Kota Tasik itu lebih dikenal lagi karena saya sendiri mengalami ketika saya sekolah dulu gitu ya banyak kegiatan yang terlewat hanya karena saya nggak tahu informasi kayak gitu. Nah jadi saya apa namanya berkaca dari situ gitu ya. Saya pengen ketika saya sudah ada di lembaga yang istilahnya memiliki wewenang untuk menyebarkan informasi, kenapa tidak gitu? Karena saya pun merasakan dulu sedih sekali ketika apa namanya masuk kuliah kan ikut Pramuka Pandega ya. Itu benar. Nah, ngobrol sama teman-teman tuh pernah kemah kemana aja, terus ada ikut kegiatan Kegiatan ini apa enggak, aja ikut gitu. kegiatan itu enggak. Saya cuma bisa bengong gitu. Jadi apa namanya? Ya itu berbekal pengalaman tersebut sehingga saya juga tergerak hati saya dan semangat juga dan sekaligus senang gitu ya karena saya bisa ikut andil dalam apa namanya pembentukan Pusimpo ini kayak Jadi gitu. Pusimpo itu buat apa ya? Supaya kita itu kayak kalau ada kegiatan, kalau ada apapun, jadi kita bisa review juga ya, lihat-lihat. Ya, Misalkan kalau kita lagi kangen masa-masa kita dulu ikut kegiatan mungkin ya bisa gitu ya. Bisa jadi sarana apa namanya nostalgia juga mungkin kalau lihat-lihat foto di Instagram gitu ya. Oh tahun sekian saya ikut Ini nih. Jambore nih, saya tahun sekian saya ikut kegiatan apa nih kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi ya selain apa namanya tadi penyebarluasan informasi juga apa namanya detik berat kan memang kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga selalu up to date seperti itu. Jadi pramuka itu bukan hanya sekedar apa ya. Jadi kita itu bisa update juga ya, bisa mengikuti zaman. Yang mana sekarang betul. kan zaman-zaman digital, zaman serba smartphone ya, yang lain-lain. Jadi pramuka juga bisa ibaratnya bisa Iya, betul. bisa ikut zaman. Nah, itu juga menjadi salah satu bukti bahwa pramuka tuh kegiatannya tidak monoton seperti itu. Kita juga bisa kok main media sosial, kita juga bisa main Instagram, TikTok, bahkan gitu ya. Mungkin Kak Agnia Pargoi juga di TikTok itu guys. Kagak. Nanti lah itu. Nanti mau gitu. Kak Syauki boleh dicatat ya. Ada Pargoi, konten Pargoi. Aduh jangan nanti aja. Masih belum kepikiran juga sih. Oke. Ya kayak gitu sih. Waktu dulu awal mulanya itu tahun kapan, Kak? Ini Apanya? terbentuknya Terbentuk Pusimpo. Pusinfo. Apa namanya untuk Pusinfo ini saya kurang mengerti sebelumnya karena saya juga sebetulnya masuk di kepengurusan Kuartir Cabang itu baru tahun kemarin tahun 2020. Nah, pada saat pandemi ya, mulai pandemi ya. Jadi saya pun apa namanya menginisiasi adanya Pusinfo itu ya baru di tahun 2020 gitu seperti itu. Tapi mungkin saja dari sebelumnya sudah ada, tapi saya kurang tahu seperti itu. Tapi memang dari 2020 juga ketika saya apa namanya Mulai ditugaskan untuk menjadi andalan Kuartir Cabang, saya pun juga sudah ada kepikiran ke sana gitu sama teman-teman andalan yang lain kayak gitu. siap. Nah, soal ngomong-ngomong soal kegiatan ya nanti. Kan kakak pernah mengikuti kan kayak kegiatan-kegiatan. Nah, selama kakak bertugas apa aja sih kegiatan yang pernah diikuti? Gitu. Kegiatan selama jadi anggota ini muda gitu, jadi Ya, sebelum penegak jadi Pandega gitu sebelum ya. jadi sebelum jadi andalan di sini. Iya oke. Apa namanya ya banyak sih dulu ya selain kegiatan-kegiatan di Pangkalan atau di gugus depan yang seperti apa kalau ada ini mungkin yang beda-beda istilahnya ya, ada di yang lain juga beda-beda. Ada pemantapan SKU, ada yang kayak gitu-gitu ya, pendidikan dan pelantikan
golongan apa, penegak atau pandega kayak gitu, macam-macam sih. Yang kalau kemah-kemah dari Dewan Kerja atau kemah-kemah golongan penegak pandega, eh, apa ya, dulu paling pertama itu pada saat pertama jadi ketua DKR itu Pransaka tahun 2015. Pransaka Saya 2015. masih SMP. Wah, jauh banget ya, nggak usah bawa-bawa ini deh ya. Pransaka 2015, terus Raimuna daerah Jawa Barat 2012, terus apalagi ya, macam-macam. Raimuna Nasional 2017, di cabang juga banyak ikut Raimuna cabang, di ranting juga saya pernah bikin Raimuna ranting juga gitu ya, macam-macam lah, banyak. Nah, Alhamdulillah. pas dulu kegiatan nih, hal apa sih yang pernah berkesan di pas suatu kegiatan? Yang paling berkesan banget itu, Iya. yang nggak bisa terlupakan baik itu dari segi yang lucu atau gimana gitu. Iya, 2012 pertama kali saya kemah keluar dari rumah itu. Biasanya kalau di sekolah saya dulu di gugus depan, saya dulu di penegak ya. Nah itu tuh jadi dia nggak pernah ada kemah gitu. Jadi sekali keluar itu Kemahnya? nggak kemah gitu. Nah jadi satu hari penuh tuh kegiatan di luar misalnya, tapi nggak kemah, udah aja Jadi, pulang lagi gitu. Jadi pulang sorenya misalnya. sorenya pulang gitu. Nah, jadi saya baru pertama kali merasakan kemah itu ya yaitu 2012 itu Raimuna daerah Jawa Barat itu. Ya Rasanya gimana tuh Kak? paling seru tuh ya di sana karena pertama saya baru ikut kemah di luar gitu ya, dan saya juga apa namanya nggak terlalu kenal sama teman-teman yang lain gitu. Jadi apa namanya banyak diem aja sih gitu ya, lebih banyak diem tapi menikmati kegiatan yang ada kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih kegiatan apa aja yang pernah yang pernah diikuti waktu selama Kakak berada di Pramuka? Ya, saya pertama kali dilantik jadi penegak itu karena saya nggak penggalang ya. Oh, langsung penegak. Ya, siaga pun nggak terlalu ini sih dulu karena Dulu ya kan mungkin cuma formalitas aja kalau gitu siaga mah di dulu ada SD. kegiatan baru ikut. Kayak gitu Gitu ya. mungkin kalau dipaksa sama SD-nya baru ikut gitu ya. Nah, saya nggak penggalang juga, saya langsung penegak. Desember 2010 saya dilantik jadi penegak tuh waktu itu ya. Dan selama penegak saya cuma ikut kegiatan-kegiatan di gugus depan aja sih, nggak ada yang keluar-keluar. Baru setelah kuliah 2012 Pandega gitu. ya, pas mau jadi pandega dan setelah jadi pandega pun banyak ikut kegiatan ya macam-macam sih, perkemahan wirakarya cabang sih saya, apa namanya, Raimuna alhamdulillah komplit saya dari ranting sampai nasional saya Wow, ikut. hat-trick gitu. Nggak hat-trick, kan 4, Oh iya. ranting, cabang, daerah, nasional. Oh iya, 4 ya lebih. Ya bolehlah bangga lah ya gitu ya. Karena pengalaman juga ya. Betul, macam-macam ada, apalagi ya banyak lah kegiatan ya, alhamdulillah gitu dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa merasakan kegiatan kegiatan. kemah gitu ya, bertemu sama teman-teman pramuka dari kota lain gitu, dan dari daerah. Nah, pas dulu kegiatan nih, hal apa sih yang pernah dilakuin nih? Yang paling konyol atau yang paling berkesan ya? Ya, Pas kegiatan itu. ya karena saya jarang kemah waktu itu ya, jadi waktu pertama kali kemah dan saya melakukan hal jorok itu memang di luar kebiasaan saya gitu ya, seperti nggak mandi. Sana penuh ya? Kalau buat yang lain sih teman-teman mungkin udah nggak biasa ada lah, ya, udah gitu biasa ya? udah Waktu biasa. kegiatan. Tapi ya mungkin buat saya waktu itu jadi hal yang paling konyol dan paling aneh juga sih buat saya, salah satunya gitu ya. Dari kegiatan selama 8 hari saya nggak mandi 6 hari, baru 2 hari terakhir saya mandi kayak gitu. Soalnya agak-agak kosong biasanya ya. Iya kalau di akhir-akhir kosong, udah kosong. Nah, nggak tahu mungkin kalau yang lain giatnya di awal mandinya gitu ya, kalau saya di akhir gitu mandinya gitu. Jadi ya giliran aja lah sama yang lain kayak gitu. Awal mula di sini, kakak terjun nih di Kuarsiap itu kapan? Saya masuk di kuartir cabang itu, di lingkungan kuartir cabang itu mulai tahun 2017 17. saat menjadi Dewan Kerja Cabang. Di usia pendidikan. Iya,
Usia Pandega lah ya, di antara usia 21 sampai 25 aja pokoknya. Segitu. Nah, langsung mungkin udah DKC di ini ke Ya alhamdulillah apa namanya dipercaya oleh kakak-kakak dari Kuarcap gitu ya untuk masuk di kepengurusan Kuarcap juga kayak gitu. Nah, setelah lama nih sudah diterima, bukan diterima sih, setelah dipercaya nih jadi andalan nih. Gimana sih rasanya pas bukan dipilih sih, ditunjuk buat jadi apa? Jadi andalan itu gimana rasanya, Kak? Ya sebetulnya kaget sih karena saya nggak pernah menyangka bahwa bakalan ada tawaran seperti itu gitu ya. Maksudnya seperti ini, saya kan baru ya dibanding sama teman-teman DKC yang lain yang saat itu sudah ada gitu ya. Ada yang udah dari 2012, bahkan ada yang dari 2012 gitu ya waktu itu. Paling lama tuh. Ya saya juga nggak nyangka gitu apa gitu yang lebihnya dari saya, ya mungkin kakak-kakak dari Kuarcap gitu ya, para senior melihat ada yang lain mungkin di saya atau gimana, saya kurang ngerti gitu ya. Cuma ya memang nggak nyangka aja gitu sampai apa namanya, sampai pada saat pelantikan tuh masih nggak ini aja, masih nggak percaya aja gitu ya kalau misalnya ternyata saya tuh ada sekarang di kepengurusan Kuarcap seperti itu. Oh, siap. Nih kembali lagi nih Kak ke Pusinfo. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri apa sih Pusinfo? Yang paling utama ya kita menyampaikan informasi semuanya, informasi dari mulai kegiatan dari gugus depan sampai kegiatan di nasional juga kita sampaikan di media sosial Kuarcap gitu ya, terutama di Instagram dan di YouTube mungkin ya. YouTube, Instagram. YouTube dan Instagram. Instagramnya di @pramuka_kota Tasik. Kemudian di YouTube-nya kan Pramuka Kota Tasikmalaya gitu ya. TikTok baru nih. TikTok sama Pramuka TikToknya Kota Tasik. apa sih namanya? Pramuka Kota Tasik. Pramuka Kota Tasik ya? Iya, sama. Ya TikToknya itu kalau ada yang TikTokan teman-teman bolehlah di Spotify-nya apa itu ada. di follow juga istilahnya, bukan sama juga kan ya? Iya, sama. Sama ya di follow juga. Saya nggak main TikTok soalnya, jadi nggak ngerti. Ya boleh lah, maksudnya balik lagi tadi Pusinfo itu ngapain aja gitu, kegiatannya apa aja. Yaitu tadi kita menyebarluaskan informasi kegiatan apapun gitu ya, lomba yang diadakan di Pramuka atau yang dari luar juga ada gitu ya. Kita sajikan informasinya. Kemudian yang lain kegiatannya ya ini mungkin salah satu kegiatan kita juga gitu ya, bukan mungkin ya. Ini memang salah satu kegiatan kita juga, program dari Pusinfo juga. Podcast ya, berbentuk audiovisual gitu ya. Yang audiovisualnya memang ada di YouTube dan yang untuk audionya aja, konten audionya aja di Spotify. Seperti itu. Spotify-nya apa namanya? Sama. Koko Podcast ya kalau nggak salah. Koko Podcast, silakan cari aja Koko Podcast di Spotify. Di follow dan didengarkan podcastnya. Untuk kegiatan Kak, waktu dulu kan kegiatan misal sebelum jadi apa Pusinfo nih. Waktu dulu pas mungkin pernah pas zaman media waktu kakak dulu bertugas, gimana sih rasanya? Apakah ada nilai plus lihat temen-temen yang cantik gitu? Oke, iya. Kalau saya sih dulu ya nggak seperti ini, nggak kayak sekarang gitu ya. Apa namanya? Dulu itu ya memang tidak terlalu, kalau informasi dulu itu cuma paling banter di Facebook gitu ya. Paling banter di Facebook sih. Ya zaman saya mah mungkin paling banter di Facebook. Kesininya mungkin setelah 2016 mungkin baru Instagram agak rame kayak gitu ya, baru hype gitu kan sekarang. Tapi ya kalau dulu sih ya ya di Facebook aja sih, biasa aja sih gitu ya. Cuma sama aja mungkin kayak sekarang gitu ya. Dan saya juga ya banyak nemu teman-teman yang cewek-cewek cantik banyak gitu ya. Cuma ya waktu bertugas tuh gimana tuh? Ya saya nggak dulu nggak ada Pusinfo, nggak ada Pusinfo dulu gitu ya. Karena ya saya cuma sempat masuk Saka Telematika. Cuma sempat masuk Saka Telematika dan itu juga banyaknya cowok, nggak ada ceweknya dikit sih, nggak terlalu banyak juga. Jadi ya ngumpulnya sama cowok lagi gitu.
gitu sih. Ya cewek-cewek mah ketemunya kalau di kegiatan Kuarca, Gema Ramadan, Raimuna, Jadi kecengan kayak itu. PW. Enggak sih, saya nggak pernah kayak gitu ya. Dan nggak pernah memanfaatkan Situasi gitu ya. situasi juga gitu ya, karena saya sadar saya nggak punya apa-apa. Siap. Oke, siap. Untuk kedepannya nih Kak, kegiatan untuk kedepannya Pusimpo apa aja sih Kak? Ya, insya Allah kedepannya kita akan masih apa namanya, ya masih kita godok juga gitu ya. Ada nanti insya Allah festival film pramuka. Kemudian nanti juga kedepannya nanti kita akan adakan pelatihan juga buat teman-teman di gugus depan supaya ilmu yang kami punya, yang kita punya di sini bisa Tersalurkan. sampai juga ke teman-teman Ya, dan teman-teman juga yang lain, kakak-kakak yang lain yang di gugus depan atau yang di ranting bisa mengelola media sosialnya juga dengan baik seperti itu. Jadi informasi tetap jalan kayak gitu. Siap. Di sini saya punya kartu ya, ada 100 kartu kalau nggak salah ini, yang isinya itu pertanyaan Kak. Oke. Nanti sama kakak bisa apa namanya? Bisa dipilih 5 kartu dan udah itu nanti dijawab sama kakak nih. Siap. Boleh. Coba ya. Boleh. Ucap dulu ya nih. Iya, Biar nggak boleh. ada apa namanya kesalahpahaman. Ya. Ngocoknya yang benar ya. Iyalah. Siap. Aduh. Kan. Tuh, nggak benar ngocoknya, guys. Udah lama soalnya. Kurang jago. Ngocok kartu maksudnya. Biasa. Jangan pikir yang aneh-aneh ya Kak. Iya dong, pramuka suci dalam pikiran. Siap Kak. Pilih Pikiran Kak. weh lah. Pikiran. Nah, 5 kartu Kak. Boleh milih Boleh ya? bebas. Oh, dikirim aja ya. Ya tuh di gini ya tuh kayak yang sulap gitu. Susah. Ya. Wah. Susah Bread. Susah Kak. Ya udah. Jangan maksain, kasihan. Siap. Berapa ini? 5 aja. 5. Bebas mau di mana aja. 1, 2, 3. Wah, langsung 4. 4. Satu lagi nih. Itu lagi 5 ya. Oke, tutup dulu Kak. Udah, 5. Jangan dilihat. Kamera? Tidak tahu ya. Basah. Sini Kak. Oke. Bacain dulu. Nih. Pertanyaan pertama nih. Siap. Boleh, silakan. Tanya apa aja lah, silakan ya. Ini jawabannya harus bener. Yalah. Harus bener, Kak. Syauki. Gimana nih? Apa harus lucu? Kalau lucu saya yang kurang lucu soalnya orangnya ya. Paksain aja. Siap, pertanyaan pertama nih. Oke. Hal paling berbahaya yang pernah saya lakukan adalah? Dua. Cepat ayo. Iya. Ayo. Waduh, Ya, bisa jadi. nggak bisa dijelasin sih. Waktu kerja saya mau ngambil sepatu, apa namanya, apa sih, atau dongko gitunya, dongko hampir jatuh ke jurang. Udah, itu paling berbahaya. Asli itu paling berbahaya. Nah, yang kedua nih. Dari jutaan warga Jakarta cuma segelintir yang ayo. Yang tahu kalau saya ganteng. Siap, bagus. Aduh. Pertanyaan ketiga nih. Kalau lagi sedih, gue biasanya inget. 1, 2. Ingat mantan. Ada apa dengan Oh, mantan? enggak ada. Ada apa? Cuma jawab aja. Jawab aja. Random guys. Sorry. Sorry mantan. Pertanyaan selanjutnya. Dari dulu gue memang paling jago di pelajaran. Pelajaran kosong. Paling jago pelajaran kosong. Kok kosong? Ya karena kan ya kosong pelajaran yang nggak ada gurunya, nggak masuk gitu. Oh, udah kosong maksudnya Yang gitu. kosong gitu, jadi Aduh. pelajaran kosong. Jangan ditiru. Jago guys. Terakhir nih. Beliau harus berobat ke luar negeri setelah bla 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 selama 3 tahun. Apa? Gimana? Beliau harus berobat ke luar negeri setelah ... selama 3 tahun. Apa yo?
Ini harus jawab apa gimana? Ini kayaknya nggak agak kurang ini. Jawab. Jawab aja nggak apa-apa. Ya, jawab. Beliau harus berobat setelah Beliau harus berobat ke luar negeri setelah titik-titik kopro selama 3 tahun. kopro. Koprol. Oh, Tahu koprol nggak? Nggak tahu lagi nih hostnya juga. Mau lagi nggak? Nggak usah. boleh nggak apa-apa. Sekali Boleh, lagi ya. Dua lagi, weh, biar boleh. Ya, pilih aja, pilih. Ini satu. Ini satu. Satu siap. Nih, Pertanyaan terakhir nih. oke baca. Bonus ini bonus. aja nih. Boleh, Siap. Bonus. Babak bonus, super bonus. Super bonus. Ban motor gue gembos nih gara-gara ngelindas. Tinggal di tai kucing. Ada kucing. Lagi. Gue sebel banget sama pacar gue dia suka titik-titik melulu. Dia suka ngupil melulu. Bener itu. Buat Ya nggak ceweknya tahu bener sih. nggak? Bener nggak itu? Enggak saya nggak punya cewek. Ini kemarin kemana? Ya, kemarin ngambang kali di laut. Udah nih ya. Nah, udah beres buat gamesnya. Oke. Mungkin sebelum ditutup nih Kak, pesan-pesan buat Pramuka Kota Tasik khususnya apa aja? Buat kedepannya. Ya, ya kedepannya yang teman-teman bisa lihat juga mungkin zaman semakin maju ya. Segala apapun akan menjadi lebih cepat dan sangat cepat ke depannya. Jangan sampai teman-teman kita juga sebagai pramuka tidak sadar, tidak menyadari dan tidak sampai ketinggalan gitu ya dengan hal tersebut. Jadi kalau bisa ya mungkin ya persaingan juga semakin ketat gitu ya. Kita sebagai pramuka juga mungkin merupakan salah satu aset bangsa juga gitu ya. Jadi selalu belajar, tetap menjadi bodoh gitu ya, tetap merasa bodoh supaya teman-teman bisa tetap belajar terus-menerus, mengasah skill, menambah ilmu, mencari teman yang baru seperti itu supaya bisa bersaing dengan orang-orang yang lain gitu ya, seperti itu. Apalagi dengan dari luar negeri gitu. Iya, jadi kita juga pramuka harus terus upgrading juga. Betul, mengupgrade diri, mengupgrade kualitas diri, kualitas individunya seperti itu. Ya itu sih yang paling dibutuhin sekarang, bukan cuma nilai rapot atau nilai IPK aja yang gede, tapi skillnya juga harus diasah seperti itu. Oke. Gitu sih. Siap. Makasih ya Kak udah nyempetin waktu. Oke, sama-sama. Buat datang di podcast malam ini. Siap. Dan buat teman-teman. Emang ini malam ya? Iya, nanti kan tayangnya Yang nonton kan bisa aja subuh. Ya jadi lagi sahur nonton. Oh, iya. Apa masih lagi jauh sore puasanya, gitu ya. masih jauh puasanya. Ya siapa tahu puasa Senin Kamis gitu ya. Bisa. Ya jadi terima kasih nih buat malam ini yang udah hadir, atau yang buat teman-teman semuanya yang ngelihat nanti baik dari siang, malam atau sore. Makasih banyak udah nonton kita. Ya. Ya, makasih banget ya Kak udah nonton, dan mungkin kita bisa ketemu lagi di channel populer kita selanjutnya, dan bye-bye.